Halo semuanya, perkenalkan saya Esita dengan NIM E1121231044. Hari ini saya akan melakukan presentasi untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Teori Antropologi 2 yang diampu oleh dosen Dwi Surti Junida, SS MSI. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah teori postmodernisme. Ada 4 aspek yang akan saya jelaskan dalam video, yaitu yang pertama, kemunculan dan latar belakang teori, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya, yang ketiga, tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya, dan yang keempat, perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Kemunculan teori postmodernisme muncul sebagai respon kritis dan penolakan terhadap modernisme. Sebuah gerakan filosofi, budaya, seni, dan sosial yang mendominasi dunia barat sejak abad ke-18 hingga abad pertengahan ke-20. Popularitasnya meletus pada tahun 1970-an dan 1980-an. Terutama melalui karya-karya tokoh-tokoh seperti Jean-François Lyotard, Michael Foucault, Jacques Derrida, dan Jean Bourgault. Istilah postmodernisme sendiri pertama kali digunakan dalam konteks seni dan arsitektur pada awal abad ke-20. Namun kemudian merambah ke berbagai disiplin ilmu dan wacana budaya, dipicu oleh faktor historis, sosial, dan intelektual. Latar belakang munculnya postmodernisme itu dipicu oleh 5 aspek. Yang pertama, krisis dan kekecewaan terhadap proyek modernitas. Yang kedua, pengaruh pemikiran pasca tekstualitas. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Yang keempat, kritik terhadap metanarasi, dan yang kelima, perkembangan teknologi. Asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Teori postmodernisme muncul sebagai respon kritis terhadap asumsi-asumsi fundamental modernisme dan konteks sosial budaya yang ditandai oleh kekecewaan terhadap proyek modernitas. Perkembangan teknologi dan media massa, munculnya pergerakan sosial, perubahan dalam seni dan arsitektur, kemudian ada pengaruh pemikiran pasca strukturalis. Postmodernisme menawarkan perspektif yang lebih pluralistik, konseptual, dan skeptis terhadap klaim kebenaran universal dan narasi-narasi besar. Tokoh utama dan pemikiran. Ada 4 tokoh utama dan beserta isi pemikirannya. Yang pertama ada Jean-François Lyotard pada tahun 1924 sampai 1998 mengenai kritik metanarasi. Lyotard dikenal sebagai salah satu pemikir pertama yang secara eksplisit membahas postmodernisme dalam konteks filsafat dan ilmu pengetahuannya. Karyanya yang paling berpengaruh adalah The Postmodern Condition. Yang kedua, Jacques Derrida itu pada tahun 1930 sampai 2004 mengenai dekonstruksi. Derrida dalam pemikirannya adalah seorang filsuf yang mengembangkan konsep dekonstruksi, sebuah metode analisis filosofis dan sastra yang membongkar asumsi-asumsi hierarkis dan oposisi biner yang mendasari teks dan pemikiran barat. Kemudian yang ketiga, Michael Foucault itu pada tahun 1926 dan 1984 mengenai kekuasaan dan peneguasaan. Isi pemikiran Foucault sendiri adalah seorang filsuf dan sejawat yang meneliti hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan diskursus. Ia sendiri menolak pandangan tradisional tentang kekuasaan sesuatu yang
responsif dan berpusat, melainkan melihatnya sebagai sesuatu yang produktif, tersebar, dan bekerja melalui institusi dan praktik sosial. Yang keempat, atau yang terakhir, ada Jean Bourgault. Itu pada tahun 1929 sampai 2007 mengenai simulasi dan hiperrealitas. Pemikiran utama Bourgault sendiri adalah seorang sosiolog dan teoretikus budaya yang dikenal dengan konsep simulasi dan hiperrealitas. Ia berpendapat bahwa dalam masyarakat postmodern, batas antara realitas dan representasi simulakra atau simulasi telah kabur. Yang representasi seringkali menjadi lebih nyata daripada realitas itu sendiri. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Di bagian perkembangan sendiri ada 5 perkembangan yang berpengaruh pada antropologi dalam teori ini. Yang pertama, awal mula dan kritik terhadap etnografi tradisional. Yang kedua, fokus pada bahasa, kekuasaan, dan representa. Yang ketiga, penekanan pada subjektif dan multivokalitas. Yang keempat, kritik terhadap konsep budaya dan esensial. Kemudian yang kelima, refleksi diri. Beralih ke pengaruhnya. Pengaruh teori postmodern ini sendiri pada kajian antropologi yaitu pergeseran epistemologi. Yang kedua, metodologi yang lebih reflektif dan eksperimental. Kemudian yang ketiga, fokus pada kekuasaan dan ketidaksetaraan. Yang keempat, defragmentasi konsep budaya. Yang kelima, perhatian terhadap suara marginal. Yang keenam, kritik terhadap kolonialisme dan eorisme. Yang ketujuh, mendorong interdisipliner. Baik, dari keempat materi yang udah dijelaskan dalam video sebelumnya, kesimpulan dari video ini adalah kemunculan teori postmodernisme tidak dapat diatribusikan pada satu faktor tunggal. Ia merupakan hasil dari konvergensi berbagai krisis intelektual, perubahan sosial budaya, dan perkembangan teknologi yang mempertanyakan asumsi-asumsi fundamental modernisme. Modernisme dalam konteks sosial budaya yang ditandai oleh kekecewaan terhadap proyek modernitas, perkembangan teknologi dan media massa, munculnya gerakan sosial, perubahan dalam seni dan arsitektur, serta pengaruh pemikiran pasca rektualitas. Tokoh utama dari teori ini yaitu Jean-François Lyotard, kemudian ada Michael Foucault dan Jacques Derrida, dan yang terakhir ada Jean Bourgault. Teori postmodernisme telah membawa perubahan fundamental dalam kajian antropologi, mendorong refleksi diri yang kritis, perhatian yang lebih besar terhadap kekuasaan dan representasi, serta pemahaman yang lebih kompleks tentang budaya dan identitas. Meskipun menghadapi banyak kritik, pengaruh, tetapi masa dalam cara antropolog melakukan penelitian melalui etnografi dan memahami dunia sosial budaya yang semakin kompleks dan terhubung. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar dan pembacanya. Sekian dan terima kasih.